Halo, selamat datang lagi di channel I Love Sewing. Di sini aku akan membagikan pola dress rok lipit dan desainnya itu seperti ini, mirip dengan desain sebelumnya. Jadi di sini akan aku jelaskan dulu desainnya. Untuk bagian lehernya, di sini lehernya ditinggikan dan untuk bagian depannya ada belahan yang lebih turun, jadi lebih terbuka. Dan untuk bagian lengan licinnya di sini menggunakan lengan licin yang sangat pendek. Dan di potongan badan ada garis princess yang potongannya itu di kerung lengan, dan untuk dari pinggang ke bawah itu adalah rok A-nya yang lipitnya sehadap. Dan di sini akan aku tuliskan ukuran apa saja yang diperlukan untuk membuat pola seperti ini. Nah, di sini aku akan mencontohkannya mulai dari pola dasar. Untuk pola dasarnya bisa kalian lihat di video sebelumnya, akan aku tuliskan di description box. Jadi buat kalian yang pertama kali menonton channel ini, di sini aku mencontohkannya dengan versi kecil, jadi menggunakan skala dan kalian menggunakan meteran. Oke, langsung saja kita mulai merubah polanya menjadi desain yang ini. Sekarang kita akan merubah pada garis princess. Jadi untuk garis princessnya ini bagian kerung lengannya diukur dulu, jadi meterannya itu ditegakkan. Kalau sudah mendapatkan angkanya berapa panjang dari kerung lengan, baru dibagi dua. Ini berlaku untuk bagian pola depan dan bagian belakang. Kalau sudah dibagi dua, dikasih tanda, baru dibentuk menggunakan tangan saja, tidak usah menggunakan penggaris. Sekarang kita akan merubah pada bagian lehernya. Jadi pada bagian bahu ini dinaikkan 1 cm. Dan untuk pola dasar ini, untuk lehernya ini udah lebarnya 7 cm ya, bukan 6 cm lagi. Jadi udah diperbesar 1 cm. Jadi tinggal dinaikkan saja 1 cm dan bagian sudutnya ini diturunkan 1 cm. Kalau sudah ditandai, baru dihubungkan dengan garis melengkung. Nah, jadi pada bagian sini dilengkungkan sampai batas bahu, kemudian kita merubah pada bagian tengah muka. Untuk lebar tengah muka, belahannya ini digeser 1,5 cm, dan untuk panjangnya mulai dari garis leher turun ke bawah itu 8 cm. Dan kalau sudah menemukan titiknya, menggunakan penggaris panggul untuk sedikit melengkung pada bagian belahannya. Nah, sekarang kita akan merubah pada bagian belakang. Ini tidak terlalu banyak yang dirubah, hanya dinaikkan saja 1 cm untuk menyamakan untuk bagian depan, dan langsung saja dihubungkan ke garis sudut, langsung dilengkungkan. Dan untuk menaikkan 1 cm tadi, jangan lupa untuk dilengkungkan juga ya, biar menyatu dengan bahunya. Dan di sini pola lengannya tidak saya jelaskan karena di sini pola lengannya hanya pola lengan licin. Di video saya sebelumnya juga ada, nanti saya akan tuliskan di description boxnya. Untuk lengan itu, panjang lengan bisa kalian gunakan sepanjang puncak lengan. Jadi ini lengannya sangat pendek ya, atau bisa kalian tambahkan 1 cm dari puncak lengannya. Sekarang kita melanjutkan membuat roknya. Di sini cara membagi rok lipit sehadap. Untuk lipitannya itu ada 5 lipitan ya. Jadi di sini polanya memang sengaja aku buat beda selisih 2 cm. Jadi bagian depan itu ditambah 1 cm dan di bagian belakang itu dikurang 1 cm. Kalau biasanya kan di pola dasar itu sama muka belakang, cuman biar kalian tidak bingung,
misalnya muka dan belakangnya itu berbeda ukuran, jadi caranya seperti ini. Bagian pinggang ini kalian ukur dulu berapa bagian muka dan belakang. Kalau sudah diukur, dikurangkan dengan kupnat. Kupnatnya itu kan 3 cm. Jadi bagian depannya di sini ada 23 dikurang 3 cm jadinya 20, dan bagian belakang di sini ada 21 dikurang 3 cm jadinya 18 cm. Nah, itu kalian totalkan muka belakang di sini hasilnya 38. Dan polanya di sini aku akan bikin itu pola separuh bukan seperempat. Jadi 38 itu sudah dapat bagian depan dan bagian belakang. Dan di sini lipitannya saya gunakan itu lipitan yang kecil ya, cuman masuknya 1,5 cm. Karena biasanya kan kebanyakan menggunakan lebar kainnya saja untuk menghemat bahan ya. Jadi hanya lebar kain kan biasanya 150. Nah, di sini saya mencontohkan bagaimana cara membagi lebar yang seadanya itu menjadi bagian depan itu ada 5 lipitan dan belakang juga ada 5 lipitan. Jadi untuk masuk ke dalam lipitannya itu kecil, tapi nanti di sini aku akan jelaskan bagaimana juga misalnya lipitannya itu besar. Kalau di sini kan lipitannya kecil jadi tidak ada jahitan sisi. Nah, nanti akan aku jelaskan bagaimana kalau ada potongan sisi ya, agar hasilnya itu lebih lebar. Oke, langsung saja kita ukur. Di sini akan aku tuliskan cara menghitungnya pembagian lipatan dan masuk ke dalam lipitannya itu. Nah, di sini nanti akan aku praktekkan setelah kalian menghitung di awal. Jadi biar kalian lebih paham lagi, langsung nanti aku praktekkan ke polanya. Jadi sebelum mempraktekkan kalian coba hitung-hitung dulu seperti ini. Aku jabarkan ya satu persatu. Di sini panjang roknya itu saya gunakan 45 cm ke bawah, dan untuk ke sampingnya kita akan memulai. Tadi kan setelah dibagi 38 dibagi 5 sesuai dengan berapa banyak ingin lipatannya itu, jadi hasilnya kan 7,6. Berhubung ini polanya separoh, otomatis kan bagian sini adalah untuk lipatan kain, jadi dibagi lagi 7,6 dibagi 2 menjadi 3,8. Diukur dulu 3,8. Kalau sudah diukur 3,8, kita geser lagi ke samping. Ke samping itu 3 cm, 3 cm untuk bagian sebelah sini lipatannya. Jadi hasilnya nanti cuma 1,5 ya, 3 cm ini. Kita geser lagi 3 cm, 3 cm itu untuk lipatan ke sebelahnya. Jadi itu tetap semuanya sama konsisten. Baru kita geser lagi ke samping itu 7,6. 7,6 kenapa tidak dibagi 2? Karena bukan di lipatan kain. Jadi itu adalah hasil dari lipatannya itu lebarnya 7,6. Jadi kalian lanjutkan begitu terus sampai mencapai 7,6. Itu perlunya kita di sini 4 karena 5 kan totalnya. Jadi yang 3,8 itu kan separohnya, nanti bagian belakang endingnya itu akan 3,8 juga. Jadi total lipatannya adalah 5. Kalian hitung saja, dilihat dari gambar yang sudah selesai ini.
Ini polanya sudah selesai, kita garis ya untuk dibagi-bagi dan tinggal diarsir aja untuk membedakan kalau bagian yang diarsir itu adalah lipatan ke dalam. Jadi pada bagian sini lipatan ini untuk ke sebelah kiri saya ini, dan yang lipatan sebelahnya itu untuk yang di sebelah kanan. Karena ini lipitnya sehadap ya, bukan searah, jadi kiri kanan itu ada lipatan masuk ke dalam. Dan yang bagian putih-putihnya ini itu yang bagian terlihat di luar ya. Pokoknya yang bagian diarsir itu yang bagian di dalam. Ini untuk bagian lipatan kain, jadi diletakkannya di lipatan kain, makanya dibikin garis putus-putus dan titik ya. Jadi di sini dibagi dua ya, kan harusnya 7,8 karena dilipatan, jadi kita bagi dua lagi. Dan bagian yang tiga-tiga ini tadi adalah untuk melipat ke dalam. Jadi di sini cuman khusus untuk selebar kain saja. Jadi misalnya kalian pengen lebih lebar lagi, otomatis kan harus ada potongan sisi karena bahannya tidak cukup, jadinya harus ada potongan. Nanti habis ini saya contohkan bagaimana cara melipat dan bagian mana yang harus dipotong, misalnya ada jahitan sisinya. Oke, sekarang kita akan memotong pada bagian pola badannya. Jadi sebelum memotong dikasih tanda dulu biar nggak ketukar. Kalau sudah dipotong, saya kan polanya mirip setelah dipotong garis princessnya. Nah, di sini dipotongnya itu pada bagian ini aja. Baru garis princessnya seperti biasa, jadi kita tinggal mengikuti garis princess dan dibuang kupnatnya. Untuk bagian lehernya tidak perlu dipotong lagi ya, soalnya kan itu menyatu dengan bagian badan. Untuk bagian badannya sudah selesai dipotong. Sekarang kita akan memotong bagian roknya. Ini hanya persegi panjang saja, dan saya akan melipat-lipatnya ya pada bagian yang sudah diarsir. Nanti hasilnya bisa kalian lihat. Ini hasilnya itu separuh pola, jadi tinggal diletakkan satu kali aja di lipatan kain. Oke, ini adalah hasilnya ketika sudah dilipit. Nah, ini dilipitnya bagian separoh saja ya, separoh. Jadi ibaratnya tuh masih dapatnya bagian depan sama bagian belakang. Nah, misalnya kalian pengen lebih lebar lagi, di sini kan saya menggunakan itu 3 cm ya saja kan, 3 cm jadi kiri kanan jadinya 6. Itu kalian lebarkan lagi 2 kali lipatnya dari punya saya, itu kayak udah cukup ya. Jadi 6 dan 6 jadi 12. Dan bagaimana cara memotong polanya menjadi pola seperempat, jadi nanti itu ada jahitan sisi. Dan untuk pola saya di sini belum sama kampuh, jadi kalian tambahkan lagi kampuh pada kainnya ya. Tinggal kita bagi saja lipitannya. Di sini kan ada
4 yang utuh dan 2 yang separoh. Jadi kita tinggal pisah saja menjadi 2,5 lipatan. Jadi tinggal kita ambil dalamnya, karena di dalamnya ini kan ada lipatan, jadi tinggal kita bagi 2. Nah, ini hasilnya sudah mendapatkan pola 1/4, jadi tinggal diletakkan saja di bahan ya. Di bahan ini biasanya atas bawah posisi polanya yang diletakkan di atas kain. Jadi memang kalau lebih lebar lipatan ke dalamnya itu tidak cukup hanya menggunakan selebar kain yang 150, jadi harus double tambahan lagi kainnya. Oke, untuk pada bagian badannya sudah saya jelaskan, dan untuk bagian sambungan rok bawahnya itu ini udah selesai saya jelaskan. Dan untuk bagian lengan kalian lihat saja di description boxnya, untuk kelengkapan pola-polanya saya tulis di situ semua. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini dan mendukung video ini. Jangan lupa untuk men-share ke sosial media yang kalian punya dan ke teman-teman kalian infokan juga, biar channel ini semakin berkembang dan semakin banyak yang menonton. Saya harap itu membuat saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi yang lebih banyak lagi. Terima kasih.